Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi ya. Hari ini pertemuan kita yang ke-13 ya. Ada pertanyaan dari materi sebelumnya? Oke. Hari ini pertemuan kita yang ke-13, kita akan bicara masih seputar MDG ya, Millennium Development Goals. Ini kita bicara tentang faktor kunci TIK dalam pembangunan. Oke. Poin-poin keputusan utamanya ini ada beberapa aspek ya, dari tinjauan kebijakan TIK-nya, kemudian TIK dalam dalam proyek siklus, kemudian intervensi TIK. Intervensi TIK berbeda ya teman-teman. Kemarin kita udah bicara intervensi TIK ada yang langsung dan nggak langsung ya. Saya nggak ngulangin lagi. Kemudian apa yang membuat perencanaan menjadi sangat penting. Tinjauan kebijakan TIK ialah domain bagi Departemen IT dan Telekomunikasi. Ya. Biasanya di Departemen IT kebijakan TIK. Ada beberapa organisasi yang memang kebijakan TIK-nya itu tidak dilakukan oleh Departemen IT. Nah itu biasanya banyak problem, teman-teman. Apalagi yang mayoritas biasanya Departemen IT-nya di bawah Departemen Finance. Oh itu luar biasa tuh teman-teman. Karena apa? Karena setiap pengeluaran IT ini kan costly ya. Uangnya butuh besar gitu ya. Investasinya sekali investasi dia bisa ratusan atau bahkan miliaran ya teman-teman. Nah, orang finance ngelihat ini sebagai sebuah cost. Memang benar cost gitu ya. Cuma biasanya kebijakan IT itu bisa long term ya teman-teman. Kemudian impact-nya baru ketahuan nanti beberapa tahun setelahnya. Nah ini jenis-jenis organisasi yang seperti itu biasanya terhambat ya perkembangan IT-nya. Apalagi nanti pimpinan tertingginya itu bukan orang IT ya teman-teman. Pimpinan tertingginya orang finance atau orang yang lain gitu ya. Mereka biasanya nggak begitu paham nih tentang bagaimana IT itu bisa menyelesaikan permasalahan atau bisa menghasilkan value buat perusahaan atau organisasi. Oke, kemudian Departemen Pembangunan cenderung nggak memiliki orientasi TIKP yang baik. Kemudian mereka tidak dapat secara signifikan mempengaruhi kebijakan TIK karena nggak terlibat. Itu yang tadi saya bicarain. Dia nggak terlibat dalam pengambilan keputusan. Gitu. Dia cuma hanya sebagai pelaksana atau dia hanya sebagai support aja. Jadi Departemen IT cuma dia ada gitu ya, cuma buat ngurusin jaringan aja kalau ada trouble jaringan atau laptop karyawan bermasalah gitu ya. Nah dia cuma turun sejauh itu. Tapi kalau bicara tentang kebijakan dia nggak ngambil keputusan, dia nggak ikut kontribusi, nggak pernah dimintain pendapat, gitu, nggak pernah dimintain saran. Nah itu yang biasanya bermasalah. Konvergensi ya ini yang kita lakukan konvergensi ya. Bergabungnya teknik telekomunikasi ada ini kan media, teks, ini kan audio, grafis, animasi. Mungkin hari ini kita belajar seperti ini teman-teman ya pakai Zoom. Anda melihat wajah saya di layar handphone Anda atau laptop Anda gitu. Boleh jadi nanti generasi anak Anda itu udah hologram ya teman-teman ya. Dia nggak perlu tune in di kampus gitu ya, dia bisa di manapun gitu ya. Dan saya juga dimanapun nanti gambar tampilan saya ya 3D nanti keluar gambarnya seolah-olah saya ada di setiap tempat mahasiswa berada. Jadi saya ngajar seperti biasa aja, seperti kelihatan seperti di kelas gitu ya. Boleh jadi nanti dua arah juga, antara ada dosennya dan mahasiswanya seolah-olah
mereka ada di satu ruangan yang sama. Nah, ini teknologi lah. Ini apa, materi ini udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Sekarang Anda udah bisa ngelihat apa aplikasinya. Ya, ini konvergensi, campuran, gabungan, berbagai disiplin ilmu ya. Kemudian pengenalan TK membutuhkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Nah ini perubahan belajar Anda dari tradisional ke online itu butuh perubahan apa ya? Perubahan mindset, teman-teman. Kalau Anda nggak ngerubah mindset Anda, ya yang terjadi ya udah boleh dapat dipastikan perkuliahan secara online Anda yang Anda hadiri nggak masuk apa-apa gitu ya. Karena mindset Anda masih tradisional. Kalau Anda tipikal-tipikal yang kayak gitu, teman-teman ya, di era milenial seperti hari ini gitu ya, boleh jadi nanti Anda ke depannya nggak akan berkembang juga. Makanya apa? Makanya generasi-generasi Anda ini harus adaptif, teman-teman, karena perubahan teknologi itu rapid dulu ya, cepet banget ya. Hari ini apa, besok gimana gitu ya. Besok lagi seperti apa, itu udah beda-beda. Dan kita harus bisa apa, cepat menyesuaikan gitu ya, kayak bunglon aja. Kalau dia nemplok di tempat manapun gitu ya, dia nyesuaiin warna kulitnya, nyesuaiin tempat dia berpijak. Dan Anda harus seperti itu. Kalau Anda nggak seperti itu, nanti Anda akan ketinggalan. Gitu ya. Kayak media apa, Anda belajar online kayak gini, ini kan mahasiswanya ada 60 orang. 60 orang, kuliahnya cuma diajarin cuma berapa orang. Saya nggak begitu masalah sebenarnya dengan kehadiran Anda yang cuma beberapa di kuliah online langsung gitu ya. Karena sebenarnya nggak perlu juga Anda hadir, tapi Anda harus menyaksikan rekamannya. Makanya setiap selesai perkuliahan tuh saya selalu memberikan pertanyaan. Fungsinya buat apa? Buat Anda melakukan absensi, biar Anda menyaksikan rekaman perkuliahannya. Jadi dengan metode online learning seperti ini, Anda tetap belajar, Anda tetap mendapatkan ilmu, Anda tetap mendapatkan insight. Karena ilmu itu bukan hanya textbook aja. Dulu saya kuliah di master gitu, magister IT, itu kita ngarepin dosen-dosennya itu memang yang punya jam terbang di luarnya jauh. Jadi dosennya itu kalau datang ke kelas itu bukan bicara tentang apa yang dibicarakan oleh buku, tapi pengalaman dia di luar. Dan pengalaman dia di luar itu yang lebih mahal ketimbang yang ditulis di buku. Tulis buku itu biasanya kita bisa baca, nggak perlu ada dosennya, kita bisa belajar sendiri. Tapi yang mahal itu ada pengalaman dia. Nah itu teman-teman harus adaptif, teman-teman. Next-nya ke depannya mungkin akan berbeda lagi nih dengan metode seperti hari ini gitu. Nanti kalau Anda saat ini Anda udah kerja mungkin ya. Dengan berubahnya habit ya, kita tadinya ketemu langsung, kemudian sekarang pakai media e-learning gitu ya. Dan juga nanti di dunia kerja boleh jadi akan seperti itu. Beberapa teman saya yang kerja di perusahaan teknologi udah nggak punya kantor sekarang. Apakah dia dipecat? Enggak. Tetap bekerja. Bekerjanya dari mana? Dari mana aja. From everywhere. Jadi dia kalau ditanya kantornya di mana? Nggak punya kantor gitu. Paling dia punya headquarter aja, kantor pusat aja, dan itu juga jarang orang yang datang. Cuma hanya sebatas ada aja gitu ya untuk keperluan surat menyurat gitu, atau keperluan domisili perusahaan aja, hanya sebatas itu. Di selain itu dia nggak pernah kantor. Tapi kalau mindsetnya dia dengan kerja di rumah dia bisa lebih nyantai gitu ya, dia nggak kerja maka dia akan ketinggalan. Boleh jadi dia tidak akan memenuhi beban pekerjaan yang dibebankan ke dia. Kalau misalkan dia nggak bisa memenuhi, ya udah, dia akan ketinggalan, akan ditinggalin sama orang gitu, akan dipecat ya, mau nggak mau gitu. Nah ini mumpung Anda masih kuliah gitu ya, Anda harus
adaptif ya dengan perubahan teknologi saat ini. Setiap perubahan teknologi Anda bisa cepat menyesuaikan. Setiap perubahan sosial budaya itu Anda cepat adjustment ya, bukan mengikuti tapi adjustment. Karena kalau kita follow setiap perubahan sosial budaya gitu ya, tapi nggak difilter sama budaya asli Indonesia gitu ya, maka kita akan kehilangan jati diri. Makanya kita tetap menyesuaikan, tapi tidak merubah esensi kita sebagai orang-orang Timur. Jadi perubahan sosial budaya ini pasti akan terjadi, teman. Perubahan metodologi aktivitas sehari-hari, baik itu belajar ataupun bekerja, itu pasti akan berubah. Kedepannya itu mungkin akan lebih rapid lagi, mungkin akan lebih brutal lagi ya teman-teman. Dengan adanya pandemik ini sebenarnya sangat brutal ya. Kita dipaksa untuk online learning gitu ya. Kita dipaksa untuk kerja remote gitu ya. Kerja nggak di tempat, nggak di onsite. Tapi itu bisa dilakukan selama 2 tahun ini, 2-3 tahun ini bisa dilakukan. Dan bukan nggak mungkin akan diteruskan. Ya tadi saya bilang teman-teman saya udah nggak punya kantor. Kalau ditanya sekarang nanti setelah pandemi apakah kantornya akan aktif lagi? Nggak tahu. Karena apa? Karena tempat biasa dia ngantor udah nggak dilanjutin sewanya gitu. Udah ditutup gitu. Jadi perusahaan memang dengan begitu dia bisa banyak save cost, menghemat biayanya dia, gitu. Biaya operasional, otomatis ke depannya nanti akan lebih ada terobosan-terobosan baru lagi nih, penghematan. Ada beberapa sektor yang memang akan dihilangkan kemungkinan. 2014 ya, waktu awal-awal saya ngajar di STEMIC Indonesia ya, itu saya bicara tentang digital business itu akan menghilangkan beberapa sektor. Salah satunya apa yang paling urgent itu adalah pekerjaan teller di bank. Itu akan hilang. Saya udah warning mahasiswa saya waktu itu. Anda yang kerja sebagai teller di bank, segera cari pekerjaan baru. Karena apa? Karena next-nya itu nggak dibutuhin lagi teller. Dan hari ini, tahun ini ya, udah ngelihat tuh banyak cabang yang sudah dihilangkan. Dan kebutuhan akan teller bank itu juga dikurangin gitu ya. Dan bukan nggak mungkin one day nggak akan ada lagi teller gitu. Boleh jadi customer service pun nggak ada, boleh jadi. Kedepannya itu ya aktivitas perbankan seperti kalau Anda daftar digital bank ya seperti itu. Nggak perlu ada lagi tatap muka gitu, dan bisa jadi semuanya dilakukan oleh engine dengan teknologi AI ya ataupun teknologi yang lain ya. Dan itu harus kita harus cepat adaptif. Nah, balik lagi ke metode belajar gitu ya. Kalau misalkan metode belajarnya udah online learning tapi mindset Anda masih tradisional, ya udah begitu selesai mata kuliah Anda lulus tapi Anda nggak dapat apa-apa. Atau selesai mata kuliah buruk-buruknya Anda malah nggak lulus gitu ya. Karena apa? Anda nggak pernah ngerjain tugas, kemudian nggak pernah ngerjain kuis gitu ya. Anda nganggap dengan online learning ini yang penting ikut ujian aja, enggak gitu. Di kuliah saya tuh nggak gitu. Makanya pakemnya di Inaba itu ada tugas dan ada kuis. Kemudian menurut saya nggak cukup tugas dan kuis aja. Perlu disisipin pertanyaan di sela-sela kuliah biar mahasiswa menyimak apa yang disampaikan oleh dosen. Kemudian ujiannya nggak cukup juga, ujian esai gitu ya. Ujian esai itu nggak cukup teman-teman. Kalau saya lempar balik lagi lihat ujian esai Anda gitu, bisa jadi semua jawaban tuh sama. Karena apa? Gampang, copy paste itu gampang. Paling efektif adalah ujian pilihan ganda gitu. Dikasih waktu, dikasih limit time gitu ya. Sekian menit dan Anda ngerjain. Dan itu lebih valid hasilnya. Lebih kelihatan Anda menyerap materi ini atau enggak. Seperti itu. Jadi ada
ada pakem-pakem yang memang dengan berpindahnya bisnis prosesnya, maka gaya gaya belajarnya juga harus menyesuaikan, rule-nya juga harus menyesuaikan, seperti itu. Oke, ini juga pengenalan perubahan sosial budaya juga harus bisa menyesuaikan. Oke, ini konvergensi, aliansi mencakup pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil ya, dibutuhkan untuk memaksimalkan peluang yang diciptakan oleh lingkungan baru yang dimotori oleh TIK Pembangunan Nasional. Konvergensi ini kemitraan multi stakeholders di mana pemerintah dapat menciptakan kebijakan, peraturan, anggaran, dan pembangunan kapasitas yang diinginkan. Kemudian sektor swasta dapat membangun infrastruktur, berinvestasi dalam pelayanan, masyarakat sipil bisa bekerja dengan komunitas, komunitas dapat memiliki, mengendalikan inisiatif. Jadi untuk membangun sebuah negara itu nggak cukup peran serta dari pemerintah aja, tapi apa? Ada sektor swasta juga, dia berperan serta juga nih dibangun infrastruktur, dia investasi gitu ya, untuk menggerakkan roda ekonomi. Kemudian masyarakat sipil dia bekerja sama dengan swasta gitu ya. Apakah itu dalam bentuk pekerjaan atau bidang jasa dan segala macam gitu ya. Atau komunitas nih, komunitas atau lembaga swadaya masyarakat gitu ya. Yang mengawasi nih atau membantu hubungan antara government to citizens, government to business atau sebaliknya. Atau mereka berperan serta nih untuk membantu pemerintah, untuk membantu sektor swasta atau membantu masyarakat gitu ya. Biar Biar engine-nya berjalan. Karena kalau satu sektor bermasalah biasanya perkembangan sebuah negara jadi masalah juga. Gitu. Masyarakat sipilnya masalah misalkan digaji nggak layak misalkan atau kebijakannya memberatkan masyarakat sipil akhirnya terjadi pemogokan ya. Mogok misalkan mogok kerja nasional gitu ya. Dan itu menghambat roda ekonomi. Atau sektor swastanya digencet gitu ya, dikasih pajak yang semahal-mahalnya gitu ya. Kemudian dipaksa untuk memberikan insentif berlebih di luar kemampuan, jadi masalah juga. Yang terjadi apa? Dia nggak mau bisnis lagi gitu ya. Lebih baik uangnya dipakai sendiri aja. Jadi masalah juga ekonomi. Atau pemerintahnya bermasalah, mengeluarkan kebijakan nggak sesuai atau kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak, ya masalah juga. Atau LSM-nya masalah, sibuk nyari duit sendiri gitu ya. Kan ada juga tuh LSM yang dapat dana dari luar gitu. Dia dapat dana dari luar, kemudian dia ngeluarin statement-statement yang negatif gitu, buat dalam negeri. Itu ya LSM ini yang bermasalah. Ya. Jadi multi stakeholders ini harus bersinergi ya. Nggak bisa peran satu pihak aja, peran dua pihak, harus peran semua pihak untuk memajukan perekonomian dan segala macam. Oke. Oke, masih ada yang ini. Absennya lewat komentar nanti ya. Oke, perencanaan intervensi TIK. Keputusan pertama, apakah intervensi tersebut didukung oleh TIK atau supported by TIK ICT atau dimotori oleh TIK gitu. Jadi setiap kebijakan berkaitan dengan IT ya harus ada peran sertanya orang. Oke, yang kedua, dimotori oleh TIK berasumsi bahwa akses terhadap informasi yang relevan dan terkini melalui TIK akan membantu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan. Jadi sekarang udah zamannya IT driven business. IT memunculkan bisnis baru gitu ya. Jadi nggak heran teman-teman ya. Sekarang kayak di UI udah closing mata kuliah. Kayak saya misalkan orang digital business itu dulu diajarin ke orang TIK aja, sekarang enggak gitu ya.
Dosen digital business ini ngajarin digital business nggak cuma kepada orang TIK, tapi juga ngajarin bisnis ini kepada siapa? Kepada orang ekonomi. Mungkin semester depan kalau saya ngajar digital business gitu ya, boleh jadi nanti mahasiswa saya bukan mahasiswa sistem informasi aja, tapi juga mahasiswa ilmu ekonomi juga gitu ya, yang ada di Inaba gitu. Dan itu kan ada kemungkinan. Di UI itu udah crossing mata kuliah gitu. Orang IT juga belajar ekonomi sekarang. Orang IT belajar ekonomi, gimana growth, gimana PNL gitu, ngitung pertumbuhan perusahaan gitu. Dan itu saling bersinggungan teman-teman ya. Anda nggak bisa bicara tentang teknis terus ya teman-teman, karena saat Anda terjun nanti di dunia kerja gitu ya, nanti itu akan saling berkaitan. Seperti saya nih masuk TIK gitu ya, di level-level tertentu gitu, saya udah nggak bicara lagi tentang teknisnya seperti apa, tapi ini punya value nggak nanti buat perusahaan. Dengan menerapkan teknologi ini, kira-kira perusahaan akan untung berapa? Dengan menerapkan teknologi ini, kira-kira return of investment-nya berapa lama? Nah itu udah bicara seperti itu. Dan sekarang banyak juga orang-orang yang melek dua hal tersebut ya bikin startup gitu, bikin bisnis sendiri, dia punya kelola bisnis, bikin startup, dan dia bisa bikin projection ke depannya seperti apa. Dan dia dapat donasi, dapat donatur ya, dapat investor gitu ya. Oke. Oke, didukung oleh TIK, mengklarifikasi tujuan pembangunan yang ingin dicapai, mengupayakan TIK yang dibutuhkan, kemudian mencari jalan hemat biaya dalam penggunaan TIK untuk memenuhi kebutuhan proyek. Jadi ya itu, makanya mindset-nya kayak gitu. Jadi begitu kita mau mengeluarkan kebijakan IT, kira-kira ini value nggak buat organisasi? Kemudian bisa menyelesaikan permasalahan nggak? Bisa menyelesaikan kebutuhan bisnis atau enggak? Syaratnya dua gitu ya, kebijakan IT itu solusi IT itu ada dua gitu teman-teman. Jadi yang pertama menyelesaikan permasalahan, ada problemnya gitu, kemudian bisa diselesaikan dengan IT. Kemudian yang kedua ada kebutuhan bisnis. Kalau dua hal itu terpenuhi ya silakan aja buat. Tapi kalau dua hal itu nggak terpenuhi, ya mendingan nggak usah dibuat teman-teman ya. Atau misalkan dua hal itu terpenuhi tapi solusinya terlalu wah gitu ya, mendingan jangan gitu. Harus sebanding ya. Jadi investasinya berapa, kemudian dampak yang dirasakan itu seberapa besar. Jangan sampai kita investasi beli rudal gitu ya, rudal jangkauan 100 kilometer gitu. Kita beli rudal, investasi, saya beli rudal 100 kilometer. Kemudian dipakainya buat apa? Buat ngebunuh semut. Nggak cocok. Mati nggak semutnya? Mati. Tapi apakah cocok pakai rudal yang jangkauan 100 kilometer? Nggak cocok. Jadi solusi IT itu harus sesuai. Kalau cuma mau bunuh semut ya udah dipites saja. Nggak usah beli rudal gitu. Jadi harus sesuai solusi yang ditawarkan. Dan itu bisa dimotori oleh orang-orang IT. Komponen utama good practice, ini ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Bagaimana, mengapa gitu ya. Kemudian apakah, berapa lama, seberapa baik, gitu. Apakah resikonya gitu ya. Jadi kalau kita mau menerapkan sistem informasi gitu ya, mengapa nih? Apakah penggunaan proyek berbasis TK ditujukan secara jelas untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara spesifik. Ini kalau lingkupnya negara ya. Kemudian siapa nih? Apakah ada target kelompok yang dispesifikkan dengan jelas untuk pengentasan kemiskinan? Terus bagaimana? Apakah TIK yang akan digunakan layak dari sisi biaya, dukungan, pemeliharaan, dan segala macam. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijawab gitu ya, teman-teman. Oke, pemilihan teknologi. Apakah teknologi mudah disediakan gitu ya? Apakah kondisi fisik memungkinkan bagi teknologi yang dipilih? Jadi misalnya listrik, internet connection. Gitu. Contohnya apa? Contohnya kebijakan
Kementerian Pendidikan dan Budaya, Mendikbud ya, sampai 2021, akhir 2021 tidak ada pembelajaran PTM, pertemuan langsung. Semua dilakukan secara online. Cocok nggak nih? Diterapkan di semua wilayah. Terus buat daerah-daerah yang nggak ada infrastrukturnya gimana? Yang sinyal selulernya ada susah gitu ya. Apalagi sinyal internet. Yang listriknya aja nggak ada. Yang listriknya ada cuma 1 jam sehari. Cocok nggak? Kebijakan ini dipilih. Jadi harus menyesuaikan. Kemudian teknologinya gimana? Apakah metodenya online learning gitu ya untuk seperti itu? Apakah untuk daerah-daerah tersebut ada metode-metode lain ya di luar pemilihan teknologi online learning? Oke. Kemudian langkah apa yang diambil untuk menjamin akses? Di manakah pusat teknologi diletakkan? Apa lokasi tersebut secara fisik dan sosial cocok dan aman bagi kelompok yang ditargetkan? Terutama perempuan untuk datang dan pergi tanpa membutuhkan banyak usaha dan mengganggu tanggung jawab mereka ya Pak. Jadi contohnya apa ya? Pemanfaatan penyimpanan data misalkan. Penyimpanan data kependudukan ya. Nah, ditempatin di mana nih? Apakah di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau di dalam negeri faktor security-nya gimana? Kalau di luar negeri faktor security-nya gimana? Kalau misalkan suatu hari ada masalah, intervensinya bisa sejauh mana gitu ya. Nah, itu harus dipikirin ya. Kemudian siapa yang memiliki dan mengendalikan akses ke teknologi? Nah, siapa aja nih? Kalau misalkan data itu data kependudukan itu ditaruh di luar negeri gitu ya, siapa yang punya akses? Atau data kependudukan ini dimasukkan atau ditaruh di cloud gitu ya, siapa aja yang bisa mengakses ke teknologi tersebut? Siapa aja yang bisa masuk ke dalam cloud tersebut gitu ya. Jangan sampai baru dimasukin gitu ya datanya, baru diinput, disimpan, nggak lama bocor datanya. Kan sangat rentan sekali gitu teman-teman ya. Kalau udah bocor ya data pribadi Anda bocor gitu ya. Ya otomatis mengancam tabungan Anda di bank gitu. Karena apa? Karena data pribadi Anda sudah diketahui sama orang lain. Bisa jadi nanti lari ke password, lari ke nama ibu kandung Anda gitu. Hari dan tanggal ulang tahun Anda atau nomor kartu kredit Anda itu lebih fatal lagi. Kemudian pemilihan teknologi, berapakah harga dari teknologi yang dipasang, dalam artian pembiayaan dan usaha bagi lembaga dan bagi pengguna. Apa sajakah yang menjadi opportunity cost? Jadi pemilihan teknologi itu jangan sampai over budget yang tadi saya bilang gitu. Bunuh semut itu cukup dipitos, jangan pakai rudal. Jadi harus make sense. Gitu. Kita butuhnya USB, jangan beli storage gitu ya. Kita butuhnya USB misalkan. Kita butuh nyimpen data nih. Berapa sih yang kita butuhin? 1 tera. Ya udahlah. Pakai apa nih? Mau yang seperti apa nih? Mau yang bisa dibawa-bawa ataukah disimpan di satu lokasi? Gitu. Apakah mau diakses 1 orang ataukah mau diakses banyak orang? Pilihannya teknologi apa? Gitu. Kemudian seberapa mudahkah teknologi itu digunakan? Apakah teknologi tersebut interaktif? Kemudian bagaimana interaktivitas itu dibangun? Ya. Nah ini, apakah teknologi tersebut portable? Tadi udah ya. Dapatkah dia digunakan kapan aja, di mana aja gitu ya. Seberapa mudahkah untuk memasang, merawat, modifikasi, memperbaharui teknologi tersebut? Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi ini ya. Itu harus difikirkan sebelum memutuskan pemilihan teknologi yang tepat. Siapakah penggunanya? Apakah kebutuhan mereka? Misalkan bagaimana profil penggunanya termasuk kebutuhan, tingkatan, dan gaya belajar mereka.
untuk siapakah konten tersebut cocok digunakan, ya. Isu apakah, ada isu apakah nih? Apakah isu sosial, budaya, ekonomi, bahasa, ya, agama, gender gitu ya, yang ingin ditanggapi oleh konten. Kemudian apakah konten relevan bagi masyarakat? Sebagai contoh, apakah relevan terhadap kebutuhan perempuan? Ya, ini berkaitan dengan MDG. Apakah dia dikembangkan secara lokal dan peran apa yang dimiliki oleh wanita mengembangkan konten mereka sendiri? Jadi bagaimana konten diatur, apakah konten tersebut akurat atau up to date, gitu ya. Bagaimana teknologi dapat dimodifikasi atau memudahkan pengguna memperhatikan, menggunakan, mengerti. Ya. Sekarang udah banyak teknologi yang easy of access, usable gitu ya, gampang digunain. Apakah pembelajaran kelompok ada atau dan individual didukung atau termasuk di dalamnya. Nah, ini pemilihan kontennya, apakah konten yang memberi semangat, mempromosikan, memfasilitasi, interaktif, ya. Interaktif itu ada komunikasi ya, nggak satu arah, nggak satu arah. Kayak metode ini Zoom ini sebenarnya dua arah, interaktif. Ya. Saya bicara, Anda bisa memberikan feedback. Ya. Tapi kalau Anda diem aja ya udah satu arah jadinya metodenya. Oke, sistem pendukung seperti apa? Misalkan fasilitator, materi pembelajaran, dan segala macamnya. Kemudian mekanisme apa saja yang tersedia untuk perbaikan dan modifikasi konten. Ini beberapa faktor kunci yang berdampak pada kesuksesan atau kegagalan. Kejelasan mengenai hasil dan tujuan pembangunan ini penting, teman-teman ya. Sebelum melakukan perencanaan, kita harus tahu nih hasil dan tujuan pembangunan apa. Hasil yang goals-nya apa sih? Gitu. Yang mau dicapai. Kalau kita nggak punya goals ya udah. Kayak gimana ya? Kayak orang main bola, tapi nggak ada gawangnya gitu teman-teman. Kira-kira bola itu akan dioper kemana gitu? Gawangnya nggak jelas, nggak kelihatan. Mau di ujung, mau di tengah, mau di samping nggak kelihatan. Akhirnya muter-muter di situ aja, nggak jelas. Karena apa? Nggak ada tujuannya, nggak ada goals-nya gitu ya. Makanya sebelum melakukan pembangunan tuh harus ada goals. Kita mau seperti apa? Mau kayak gimana gitu ya? Baru kita susun tuh planning untuk mencapai goals. Kayak orang main bola, gawangnya di sana. Gimana caranya bola ini masuk ke gawang lawan? Melewat mana itu? Kita lihat hambatannya ada di mana nih? Di sektor tengah, lini kanan, lini kiri gitu ya. Ataukah di sektor pertahanan lawan ya. Maka gimana cara mengatasinya? Resistensi di sana itu. Gitu. Tapi kalau goal-nya nggak ada ya mendingan nggak usah dijalanin gitu ya. Daripada muter-muter gitu, bola dioper ke depan, di depan nggak ada goals-nya. Dibalikin lagi ke belakang, di belakang nggak ada. Dilempar ke kanan gitu, kanan nggak ada. Lempar lagi ke kiri nggak ada. Ke tengah nggak ada, muter aja. Yang terjadi apa? Yang terjadi lost resource ya teman-teman. Kita punya resource yang banyak, Indonesia kan resource-nya banyak. Sumber dayanya melimpah gitu. Kalau goals yang ada, ya udah habis sumber daya. Minyaknya habis gitu ya. Emasnya habis, apalagi tuh, batu baranya habis. Tapi goals-nya nggak tercapai. Gitu. Nggak masalah, misalkan minyak habis nggak masalah, tapi kita punya goals yang tercapai gitu. Tujuannya tercapai. Jadi nggak sia-sia ya, pembangunan ini dilakukan. Dikendalikan permintaan bukan penawaran, sensitif terhadap kondisi dan keterbatasan lokal, termasuk di dalamnya ada infrastruktur, akses, relevansi, bahasa, ini infrastrukturnya belum merata gitu. Ada daerah-daerah kayak sebelum pandemi 2017 saya ke daerah Indonesia Timur gitu ya. Ada satu daerah di kotanya tuh internet bagus gitu. Tapi kalau udah kita ke daerah-daerah gitu, bahkan kalau menurut saya nggak jauh juga daerahnya punya cuma 1 jam perjalanan gitu. Nah itu internet aksesnya udah nggak ada. Bahkan
sinyal handphone saya tuh nggak ada, kosong, hilang. Di satu kantor lurahnya itu saya datang, observasi, saya tes sinyal nggak ada, kosong. Kemudian apakah ini yang mau dijadikan online learning? Gitu ya? Kasihan mereka tuh. Gimana online learningnya? Gitu. Apakah dia harus ke kota gitu, drive nyupir mobil gitu? Untuk apa? Untuk mendapatkan akses pendidikan? Gitu. Atau metode apa yang lebih baik buat mereka? Oke, orientasi proses bukan dikendalikan oleh durasi atau hanya sekedar mencapai target. Ya, ada prosesnya. Perubahan organisasi, tingkah laku, dan sistematis adalah faktor kuncinya. Intervensi TK berbeda, bukan sekedar perangkat keras, tapi merupakan sekumpulan prinsip dan praktek manajemen, ya teman-teman ya. Sekali lagi, TIK itu bukan solusi dari segala masalah, teman-teman ya. Banyak kakak kelas Anda gitu ya, datang ke saya, minta bimbingan skripsi, mau bangun sistem informasi, gitu. Tapi setelah dikulik lagi, masalahnya bukan di sistem informasi, masalahnya di budaya kerja di orang tersebut, di perusahaan tersebut, di organisasi tersebut. Maka kalau begitu ceritanya, nggak perlu ngeluarin sistem informasi. Atau apa, kayak tukang gado-gado gitu ya. Apakah layak di online kan? Kalau dia skalanya nasional, ya berarti produk yang dihasilkan harus sesuai dengan skala nasional gitu. Once ada yang mesen dari Papua gitu ya, kemudian barang itu dikirim dari Jakarta ke Papua, nyampe Papua itu dimakan masih sama rasanya. Maka layak tuh dibuat e-commerce-nya gitu. Tapi kalau misalkan yang mesen orang Bekasi aja misalkan, ini gado-gado diproduksi di Jakarta, dipesan oleh orang Bekasi. Gitu. Begitu nyampe Bekasi, gado-gadonya itu udah nggak enak. Ya nggak butuh e-commerce. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Konvensionalisme versus fleksibilitas ya. Nggak ada kecocokan antara teknologi dan tujuan sosial, kemudian investasi dalam perangkat keras versus investasi dalam SDM. Nah ini dilema mengganti proses kerja. Biasanya di sektor pemerintah biasanya banyak tuh ya. Setiap alur proses kerja itu melibatkan ukurannya bisa jadi manpower, orangnya ada berapa. Satu proses bisnis misalkan 100 orang, kemudian diganti dengan sistem gitu ya, cuma butuh 10 orang. 90-nya mau dikemanain? Nah, itu yang menjadi faktor-faktor hambatan juga. Tantangan skala ekonomi versus solusi lokal. Oke, ini rangkumannya. Sistem baru untuk perencanaan manajemen dan implementasi proyek, partisipasi aktif dari berbagai sektor. Kemudian pemahaman potensi dan batasan, konvergensi, kerangka kerja hukum, disiplin stakeholders dan masyarakat. Diperlukannya pendekatan yang berpusat ke masyarakat, pemahaman tentang potensi keterbatasan TIK, kemudian memegang prinsip good practice, bukan replikasi seutuhnya, perubahan dalam struktur dan tingkah laku organisasi. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya apa ya? Sorry. Oke, dalam menghadirkan keputusan atau kebijakan terkait dengan TIK yang diterapkan di masyarakat. Jadi sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan teknologi di masyarakat, menurut Anda faktor-faktor Anda apa aja yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kebijakan tersebut ya, supaya tepat sasaran ya. Nanti silakan Anda jawab di kolom komentar video ini ya di YouTube. Oke. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan ke masyarakat,
kebijakan pemerintah ke masyarakat, kira-kira faktor-faktor apa aja yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk dipertimbangkan. Ya. Nanti silakan Anda jawab di kolom komentar. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya rasa cukup pertemuan ke-13. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.